DPRD Provinsi Gorontalo melakukan rapat koordinasi terkait disiplin manajemen aparatur sipil negara atau ASN dan kelembagaan dengan mitra OPD pemerintah provinsi Senin 5 April 2021. Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Awe Talib menyoroti aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai aturan. Menurutnya, siapapun pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53. Tak hanya itu, bahkan kalau ada pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran amoral, sanksi yang diberikan pun harus sesuai. Adapun terkait aduan-aduan yang telah dilaporkan, pihak DPRD meminta agar harus dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan kasus-kasus tersebut agar keputusan yang dikeluarkan lebih objektif dan normatif. Hasil daripada analisis ya beban kerja ABK, dan itu membuat satu peta kebutuhan ya, peta kebutuhan pegawai untuk tahun 2021, sehingga terlambat pemerintah provinsi mengajukan permohonan untuk pengisian formasi itu, baik untuk ASN, TPNS, termasuk P3K. Sehingga tahun 2021 ini belum dipenuhi oleh Badan Kepegawaian. Tetapi daerah-daerah lain sudah. Nah, mereka tidak tergesa-gesa. Karena kalau toh juga mereka lakukan analisis sementara, bahwa ternyata juga ada yang sudah melampaui batas kebutuhan yang ada. Sehingga mereka tidak mau terjebak oleh hanya karena ada kebutuhan, ada peluang, kemudian mengajukan. Sementara ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, itu oke. Seperti itu oke, silakan. Tetapi juga kalau ketika sudah ada analisis kebutuhan atau peta daripada kebutuhan pegawai, ya segera dilakukan pemenuhan sesuai dengan hasilnya. Dan itu juga tentunya kita berharap bahwa tahun 2021 juga sudah harus didorong juga dengan percepatan untuk pengajuan revisi OPD yang ada. Beberapa dinas yang harus di-merger disatukan, dan juga yang harus dipisahkan. Ya, misalnya seperti tadi yang sudah disampaikan, dinas PU di-merger dengan pemukiman, kemudian dinas pemuda olahraga kebudayaan ini dimekarkan ya, kemudian juga dinas tenaga kerja transmigrasi SDM itu juga dimekarkan, kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan untuk penanganan anak itu juga harus mekarkan dari dinas sosial. Jadi ini adalah merupakan bentuk dari analisis yang harus segera juga dilakukan konsultasi ke tingkat atas. Setelah itu ya harus dilakukan kajian lebih dalam lagi dan dituangkan di dalam ranperda, dan kemudian kami menunggu, Dewan menunggu untuk dilakukan pengajuan inisiatif terhadap revisi perda tersebut untuk diperdakan. Kalau sudah perdakan, ya tentunya ini sudah bisa action. Mudah-mudahan 2021 ini tidak, ya paling lama 2022. Karena memang juga harus berbawaan dengan penganggaran terhadap OPD itu. Ya, jadi itu untuk OPD, silakan. Kalau terkait dengan disiplin pegawai? Ya, terkait dengan disiplin pegawai, kita sudah meminta bahwa beri sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu pejabat, ASN, sesuai dengan PP 53 yang ada, dari hukuman ringan hingga pada hukuman berat. Kalau dia melakukan perbuatan amoral, ya tentunya hukuman berat yang harus diterapkan. Ya, siapa dia? Ya silakan. Atau aduan-aduan ini, ya tentunya juga harus dilakukan kajian, pemeriksaan, pendalaman terkait dengan kasus-kasus yang ada, sehingga secara objektif, logis dan normatif, ya harus mengambil tindakan seperti itu, sehingga tidak akan ada yang tentunya dirugikan dalam hal ini. Benar-benar bahwa keputusan yang dikeluarkan itu adalah tentunya ada rasa keadilannya, dan kemudian juga untuk dalam rangka penegakan aturan. Pak, apakah pemberian sanksi itu akan diperdakan kembali, Pak? Tidak perlu perda, karena memang aturan sudah ada. PP-nya ini kan sudah ada, Perda 53 itu ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Itu termasuk juga meliputi juga para pejabat, ASN, dan juga mereka-mereka yang tentunya ada dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang pemerintahan. Ya.
Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, juga ikut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pejabat yang melakukan pelanggaran harus dinonaktifkan dulu dan meminta gubernur untuk tegas dalam menyikapi soal pelanggaran pejabat pemerintah. Tetapi saya sudah berapa kali tanyakan sama Pak Weni, beliau merasa tidak pernah tanda tangan itu. Tidak pernah tanda tangan. Bukan. Ini surat. Jadi mau mengetahui gubernur ya tanda tangan Pak Weni itu. Saya sudah bertemu dengan Pak Weni, sudah telepon Pak Weni, dia merasa diri tidak pernah tanda tangan. Dan ini penyerahan aset dari yayasan. Nah, yang anehnya, yayasan yang bikin surat bukan pembina yayasan tanda tangan, cuma gubernur. Makanya saya mau mengadu ke ahli pidana ini, saya mau bawa ke ranah hukum ini, saya pelajari dulu. Saya akan bawa ke ranah hukum. Kalau begini modelnya kan. Meski dibatalkan Pak? Hah? Meski nantinya dibatalkan untuk penyerahan aset? Sekalipun dibatalkan aset. Sekalipun dibatalkan aset, tapi ini harus tapi saya mau konsultasi dulu dengan ahli hukum ya. Ini kan penyerahan. Yang muncul lagi, ini kode surat beda dengan kode surat yang asli. Saat ini pemerintah provinsi masih terus melakukan upaya dalam penegakan aturan dan koordinasi terkait disiplin pejabat pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 untuk mencegah terjadinya pelanggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.